Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati Esos. Saya adalah guru MTS 4 Bengkalis. Saya mengajar mata pelajaran IPS kelas 7 dan kelas 8. Hari ini hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023. Saya melaksanakan uji kinerja dalam video pembelajaran di kelas 7 dengan judul pembelajaran atau materi ajar yang saya ajarkan pada hari ini adalah persebaran flora fauna di Indonesia. Sebagai kelengkapan berkas ujian saya hari ini, di sebelah kanan saya ada formulir pendaftaran UKIN dan UP. Di sebelah kiri ada surat keterangan bebas studi atau SKBS. Terima kasih. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 7A semuanya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang sakit yang nggak datang hari ini? Ada, Bu. Berapa orang? 1. Emang sakit keadaannya? Bukan alfa? Alfa, Bu. Sakit. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas Dafa pimpin doa mau belajarnya. Berdoa dimulai. Oke, sebelum Ibu absen, coba kalian periksa di bawah mejanya, di kolong mejanya ada sampah nggak yang ketinggalan berserakan? Bersih? Alhamdulillah, berarti piket pagi ini bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Oke, terima kasih untuk yang piket hari ini. Semoga besok lebih ditingkatkan lagi. Oke, Ibu akan absen. Dengarkan nama yang Ibu panggil. Adinda Sylvia, Al-Karim Hidayatullah, Alfi Dinda Ariani, Am Syahrul Mahdani Putra, Angga Adriansyah, Anggun Azahra, Arif Setiawan, Aulia Wani Ramadhani, Azmi Fadil Saputra, Bayu Pratama, Dwi Aprilianti, Emelda Rahayu, Fahri Ramadan, Krisna Kurniawan, Risa Adilia Fitri, Muhammad Revi Ardiansyah, Nabila Febriana, itu yang alfa ya. Nadia Safwa Anissa, Putra Sanjaya, Raihan Yuga Ananda, Rashid Ramadan, Rizky Nur Ramadhani, Retno Dia Yolani, Rizky Kurniawan, jadi dicoret kan? Sahbila Ningsi, Saya, Bu. Sheila Anggraini, Wika Asti Andini, Yazid Rizky Alfian, Zami Nazira, Muhammad Dafa Arfat. Oke, stop dulu. Kita memulai pelajaran kita supaya lebih semangat. Ayo kita
semangat lagi belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan siswa mampu membandingkan persebaran flora fauna di Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menjelaskan karakteristik flora fauna di bagian barat dan di bagian timur. Yang ketiga, melalui diskusi siswa dapat membandingkan karakteristik flora fauna di Indonesia. Yang keempat, melalui diskusi siswa dapat menguraikan upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melalui hasil diskusi kelompok kalian dapat menyajikan hasil diskusi kelompok dan mempresentasikannya ke depan kelas tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, itu dia tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Kira-kira flora itu tumbuhan atau hewan? Hewan. Flora. Hewan. Angkat tangan yang jawab tumbuhan siapa? Angkat tangan. Flora itu tumbuhan. Angkat tangan. Flora itu hewan siapa? Angkat tangan. Siapa yang jawab flora itu hewan? Nah, berarti benar ya, flora itu adalah tumbuhan. Kalau fauna baru hewan. Apa bedanya flora dan fauna? Hewan dan tumbuhan. Oke, sebelum kita mulai, sebelum kalian tadi berangkat ke sekolah, kalian melalui jalan. Mungkin di perjalanan itu kalian mungkin melihat kiri kanan tadi ada melihat misalnya flora atau fauna yang kalian jumpai di jalan tadi waktu kalian berangkat ke sekolah. Angkat tangan yang bisa menyebutkan apa saja flora yang kamu temui selama perjalanan kamu pergi ke sekolah tadi, atau tumbuhan atau hewan yang kamu jumpai selama perjalanan menuju ke sekolah tadi. Ayo, siapa yang bisa? Sekolah tadi. Ya, dapat silakan. Pohon sawit. Pohon sawit. Angin. Pisang. Apa lagi? Pohon karet. Ya. Pohon mangga. Pohon mangga. Ya, silakan duduk. Dapat. Kemudian itu tumbuhan ya. Sekarang hewan. Hewan. Apa yang kamu temui selama perjalanan menuju ke sekolah? Siapa yang bisa? Ya, silakan bisa. Ya. Kambing, dan enak. Ya, oke, silakan duduk kembali. Tadi yang kamu temukan di perjalanan tadi, kira-kira apa manfaat dari tumbuhan yang kamu jumpai tadi, seperti pohon sawit, seperti karet, seperti pohon pisang? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Bapak. Pohon mangga buahnya bisa dimakan, Bu. Ya. Buat pisang juga bisa dimakan buahnya. Nah, kalau sawit biasanya untuk apa? Kalau sawit bisa dijadikan minyak. Ya. Oke, bagus. Sawit itu buahnya diambil, kemudian diolah menjadi minyak goreng ya, untuk minyak goreng. Oke, kalau hewan manfaatnya apa? Siapa yang bisa jawab? Bisa lagi atau ada yang lain? Hewan yang kalian jumpai seperti ayam, sapi mungkin ada juga, kambing. Itu apa manfaatnya bagi kita manusia? Digunakan sebagai hewan peliharaan atau hewan ternak. Kemudian bisa juga diambil dagingnya untuk dikonsumsi atau sebagai bahan makanan, atau dikembangbiakkan dia nanti sampai dia beranak pinak, jadilah dia nanti hasil ternak yang bisa menghasilkan, bisa dijual. Ya, itu manfaat dari flora fauna yang ada di sekitar kita. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, perhatikan di papan tulis. Ini ada gambar peta Indonesia dan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi dibagi 3 wilayah. Dibagi 3 wilayah persebaran flora fauna di Indonesia. Ada wilayah namanya ini wilayah Asiatis. Ya. Yang di tengah, yang ini kan batasnya ya, Nak. Yang di tengah ini wilayah pertengahan namanya.
Yang ini wilayah Australis namanya. Ingat, ini wilayah apa tadi? Asiatis. Asiatis. Yang ini wilayah? Yang ini wilayah Australis. Ya, Australis. Nah, kenapa disebut Asiatis ini? Karena hewan yang hidup di daerah ini itu adalah hewan asli Indonesia. Ya, hewannya apa aja? Di sini ada gambarnya. Gajah, harimau, orangutan. Ya, itu yang nampak di sini dulu. Kemudian itu hewan asli Indonesia. Kemudian di pertengahan, wilayah pertengahan ini maksudnya ada campuran hewan Asiatis dengan hewan Australis, makanya di tengah dia ditaruh. Nah, apa aja hewannya di sini? Di sini ada nampak nih hewannya. Ada komodo, ada tapir. Ya. Kemudian hewan yang bercorak Australis. Australis itu kenapa dinamakan Australis? Karena dia termasuk ciri-ciri hewan yang mirip dengan hewan di negara Australia, makanya dinamakan Australis. Misalnya hewan yang hidup di daerah ini kanguru, koala, kemudian jenis-jenis burung yang hampir punah seperti burung cendrawasih, gitu. Nih di sini ada gambarnya. Nih burung kalkun ada di situ. Nah, itu perbedaannya hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita harus tahu wilayahnya. Yang masuk wilayah Asiatis itu wilayahnya apa aja ini? Sumatera, Jawa, Kalimantan. Itu wilayah Asiatis. Kemudian kalau wilayah pertengahan Sulawesi. Kalau wilayah Australis Irian Maluku. Itu dia persebaran wilayah Australis, wilayah pertengahan dan wilayah Asiatis di Indonesia. Oke, paham? Paham. Flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia itu dia kan berkaitan dengan hutan di Indonesia. Nah, bagaimana keadaan hutan di Indonesia sekarang? Ada yang tahu? Sudah berkurangkah atau masih tetap banyakkah hutan di Indonesia itu keadaannya sekarang? Sudah berkurang. Kenapa bisa berkurang? Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena adanya kegiatan dari manusia yang tidak bertanggung jawab seperti kebakaran hutan, kemudian penebangan hutan secara liar. Kenapa hutannya ditebang? Untuk apa? Kayunya diambil untuk dijual. Harga kayu itu mahal loh. Satu batangnya mencapai 10 jutaan yang ukuran besar. Kemudian hewan-hewan yang langka itu diburu, banyak ditangkap, diburu untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang mahal. Misalnya seperti harimau, orangutan. Kalau yang di laut itu biasanya ikan hiu, ya, ikan paus, kemudian ular. Itu adalah hewan-hewan langka yang diburu oleh manusia. Itu hewan itu kalau diburu seperti orangutan, itu kalau dijual ke luar negeri, masuk hewan sirkus dia, itu harganya mencapai ratusan juta satu ekor orangutan. Nah, kalau ikan hiu atau ikan paus apanya yang diambil? Gajinya. Kalau hiu itu dia biasanya siripnya. Ya, sirip hiu itu diambil nanti dijual ke luar negeri. Biasanya sirip itu dijadikan bahan makanan yang mengandung protein dan vitamin yang tinggi dengan harga yang mahal. Makanya dia mahal harganya, makanya dijual ke luar negeri, diekspor. Tapi itu adalah tindakan manusia yang merusak flora dan fauna di Indonesia. Kenapa dibilang merusak? Karena jadinya hewan yang langka tadi, kan hewan itu tidak banyak, seperti harimau, orangutan, ya, gajah. Itu hewan itu jumlahnya tidak banyak, sedikit jumlahnya, langka dia. Makanya dibilang hewan langka, karena jumlahnya sedikit. Jadi kalau diburu, dijual ke luar negeri, akibatnya hewan itu lama-lama akan punah atau habis. Ya, oke, itu dia permasalahannya. Kamu akan nanti Ibu kasih tugas per kelompok. Kita akan bagi satu kelompok itu 6 orang. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5 kelompok. Kalian jumlahnya berapa semuanya? 50.
berarti 6 ya. Pas 6. Nanti ada yang 6, ada yang 5. Karena kawan kamu ada yang nggak datang 2 orang. Oke, sekarang ibu akan bagi kelompok. Dengarkan ibu yang ibu bagikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1. Tetap di situ, gabungkan meja kalian. Di belakang 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 3. Ya. Yang laki-laki di tengah ini semuanya kelompok 3 ya, 6 orang. Yang putri 2 di belakang, kamu geser meja kamu ke sini. Pindah kamu ke sini biar gabung dengan kelompok ini. Oke, itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kelompok 5. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 4. Oke, sekarang duduknya disatukan mejanya per kelompok. Nanti kita baguskan lagi kursinya. Sekarang kamu meja kursinya per kelompok ya. Baru ibu hitung 1 sampai 5 udah berfungsi mejanya. Nah, sekarang kamu udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Jadi kalian tugasnya berkelompok, dikerjakan per kelompok, nanti isi di sini. Nanti ibu akan kasih tahu petunjuknya di sini. Oke, silakan kelompok 1. Pegang dulu, nanti ibu kasih arahan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sekarang coba perhatikan kertas yang ada ibu bagikan ke kelompok kalian. Pertama-tama kalian harus menunjuk 1 orang di kelompok kalian yang tulisannya bagus dan rapi. Isikan nama kelompoknya. Nama kelompoknya misalnya kelompok 1. Itu kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Isikan terus nama-nama kawan kamu. Kan ada di situ nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan? Isikan nama kawannya di situ. Oke, silakan sekarang diisi nama kelompoknya. Silakan. Di bawah atau di samping sini? Saya nomor 6 itu. Saya sini 6. Iya, yang lain nanti bantu. Tapi ini jangan banyak kan dia nanti. Pas 6. Ah, tambah sini. Iya, nanti isi di situ. Nama panggilan aja biar cepat. Apa juga. Panggilan aja biar cepat. Kalau nggak muat nanti 5 tambah 6 sini. Boleh. Boleh, terserah. Yang bikin kamu nyaman aja. Ini 6 tambah di sini dah. Oke? Dah? Udah ke 6-nya? Oke, stop. Sampai kamu loh. Mulai ya. Udah, silakan dibuat 3 flora di wilayah barat. Udah dapat? Udah dapat hewan tumbuhan di wilayah barat? Di halaman 45. Udah dapat nama tumbuhannya, lanjut daerahnya. Daerahnya apa aja yang masuk wilayah barat? Ini daerah apa namanya yang di sini? Wilayah barat tadi nama daerahnya apa aja? Ini. Oh, timur ini. Tumbuhan di wilayah timur. Coba deh ke sini. Ini flora. Wilayah barat itu kan ke daerah Sumatera. Udah kan? Ini yang di timur mana? Timur itu daerah apa? Papua. Nih, tumbuhan bakau, sagu, anggrek. Kalian 3. Udah. Baru 2 nih. Ini kan ya, ini jawab apa? Pokoknya dia satu wilayah barat atau Asiatis.
3 dan 4. Kenapa saya harus stop dulu? Dikatakan wilayah barat dan timur 3 floranya. Timur itu wilayahnya apa lagi? Papua. Bu, di bawah Pak. Siapa yang nggak dapat flora di wilayah timur? Udah. Ini semua. Ini bisa aja. Kelompok 5 dapat nak? Nama tumbuhan di wilayah barat 3, di wilayah timur 3 dapat? Ya. Nah, yang ini kosongkan aja, ini nggak usah diisi. Kita lanjut yang nomor 3. Oke, nomor 3 itu kalian cari. Dengarkan ibu, dengarkan ibu. Nomor 3 itu kalian cari kegiatan apa saja manusia yang merusak kelestarian flora dan fauna. Tadi ibu udah bilang kan? Apa saja tindakan manusia yang merusak lingkungan? Sebutkan 3. Oke, silakan berkelompok dengan kawannya. Apa saja tindakan manusia yang merusak lingkungan? Isi di nomor 4. Nomor 3. Isi di nomor 3. Cari 3. Silakan. Ayo cepat. 3 tindakan manusia yang merusak kelestarian flora dan fauna. Tulis di situ apa aja tadi. Tadi kan sudah ibu jelaskan itu. Apa tadi udah jelaskan? Ini yang bagian timur, bagian Papua. Papua mana? Ini hewan nih. Yang flora nih. Papua. Ini 3. Ini 3 nih. Nah, sekarang isi jawaban nomor 4. 3 tindakan manusia yang merusak lingkungan tadi itu. Apa aja? Buat di situ 3. Nomor 4. Wilayah timur ini fauna, ini yang ini flora. Sumatera, Jawa, Bali, Papua ini eukaliptus, itu ya stepa, lumut. Eukaliptus, stepa, lumut. Udah selesai itu lanjut nomor 4. Yang nomor 2, nomor 3. Nomor 2 nggak usah diisi. Oh udah. Oke, terus. Lanjut nomor 4. Nomor 4 soalnya bagaimana cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Baca di bukunya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian yang dikerjakan dengan kelompoknya tadi. Oke, kelompok yang pertama yang tampil ke depan adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Berdiri aja nak, berenam atau berlima di sini. Bawa bukunya, bawa pensil atau penanya. Ya, kelima-limanya sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendekatan biogeografi, keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hati Indonesia
menyebutkan 3 flora di wilayah barat. Oke, silakan kelompok 4 dijawab. Siapa yang jawab? Sebutkan 3 flora di wilayah barat. 1 apa? Buat suaranya nak, biar dengar kawannya. 1 rotan, 2 kelapa sawit, 3 patola. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Oke ya, kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan bertanya untuk kelompok 4. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya 3 tumbuhan yang berasal dari timur. Oke, silakan gantian jawab, jangan yang itu lagi. Gantian, siapa yang bisa? Oke, silakan dijawab. 3 tumbuhan di wilayah timur. Apa aja? Atau yang tahu bantu kawannya. Kan berkelompok. Lisa bisa jawab? Yang ditulis tadi? Kasih itu ada. Sagu dan anggrek. Ya, itu jawaban untuk kelompok 3 ya. Oke, pertanyaan terakhir dari kelompok 5. Silakan, siapa yang bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara melestarikan flora dan fauna. Ya, jawab. Siapa yang jawab? Lisa lagi boleh. Satu, melindungi hewan yang mau punah. 2, membangun tempat pelindungan. Oke, dengar kelompok 5. Jawaban kawannya. Dengar. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 4, hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan dulu. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Dari hasil pembelajaran tadi, siapa yang bisa menyebutkan 3 pembagian wilayah persebaran flora fauna di Indonesia? Wilayah apa aja tadi? Yuk, silakan, siapa yang bisa? Silakan, Mbak. Disebutkan juga nama daerahnya saja. Ada Asiatis atau bagian barat, Ya. ada bagian pertengahan, Ya. ada juga bagian Australis Atau bagian timur. Oke, silakan duduk. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan 3 flora atau tumbuhan yang ada di wilayah barat? Siapa yang bisa? Tumbuhan di wilayah barat yang hidup di Pulau Sumatera. Apa aja tumbuhannya? Ada yang bisa menyebutkannya? Kelompok berapa? Bisa? Ya, silakan. Kelompok 4. 5, Bu. Kelompok 5, 3 aja. Tumbuhannya apa aja? 1 Rafflesia armagis, 2 damar, 3 anggrek. Ya, oke. Itu tadi hasil dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita sebagai manusia yang mencintai lingkungan, kita harus menjaga kelestarian lingkungan flora dan fauna. Kita jangan sampai jadi orang yang merusaknya, ya. Ingat cara melestarikannya tadi, melakukan penanaman kembali hutan gundul, ya, atau reboisasi. Kemudian tidak memburu hewan langka, tapi dilindungi, ya. Jangan pula kamu ikut nanti menangkap hewan itu, tidak boleh. Karena kamu sudah mengetahui. Kemudian usaha pemerintah katanya kalau orang yang menangkap hewan, memburu hewan langka itu akan dikenai hukuman atau penjara sekian tahun bagi orang yang membakar lahan hutan, kemudian bagi yang menangkap hewan liar. Oke, sekarang Ibu akan ngasih PR. Nanti silakan dikerjakan PR halaman 35, tandai. Nanti kerjakan di rumah. Ditandai aja dulu di bukunya. Nanti dikerjakan, nanti dikumpulkan dengan Ibu. Kita akan koreksi bersama. Kemudian Ibu ingin menyampaikan terima kasih hari ini untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti tentang pelajaran hari ini. Terima kasih.
Kemudian kalian akan mengerjakan tugas, besok akan dikumpulkan kembali. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan